Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Anggraini, Prodi PEDI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, semester 1 dan kelas 1D. Di sini saya ingin menerangkan sebuah materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi dan dosen pengampu adalah Ibu Puput. Tujuan dari pemrograman linear. Oke, saya akan mulai. Jadi di sini materi kemarin itu tujuan sebelum itu pemrograman linear ini digunakan untuk mencari nilai optimum. Apa sih nilai optimum itu? Jadi di sini nilai optimum nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu sistem pertidaksamaan. Jadi di dalam nilai optimum ini terdapat suatu sistem pertidaksamaan yang memiliki nilai maksimum atau minimum. Biasanya dari pemrograman linear adalah untuk menentukan laba atau rugi. Seperti itu penggunaan atau cara pengaplikasiannya. Mengalokasikan sumber daya terbatas untuk mencapai keuntungan yang sebesarnya atau biaya yang sekecil-kecilnya, di mana kita dapat mencapai keuntungan yang besar atau keuntungan yang kecil atau sebaliknya seperti itu. Oke, diagram ini ya, saya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi kendala dan juga fungsi objektif. Fungsi kendala itu berupa sumber daya terbatas. Lalu, fungsi objektif atau bisa disebut juga fungsi tujuan itu adalah keuntungan yang dimaksimumkan atau biaya yang diminimumkan. Jadi di sini kalau kita mengaitkan dengan pengaplikasiannya itu berupa pedagang sayur. Jadi pedagang sayur dia tuh memiliki jualan berupa sayuran tentunya. Lalu kita menentukan sumber daya terbatas itu berupa apa? Berupa uang. Jadi pedagang sayur ini memiliki modal berupa uang untuk dapat membeli sayur kepada produsen lalu dijualnya kembali. Selain modal, pedagang sayur juga memiliki gudang penyimpanan. Maksudnya apa? Maksudnya tempat menyimpan berbagai sayuran merupakan sumber daya terbatas. Jadi yang terbatas adalah uang atau modal dan juga tempat penyimpanan atau gudang. Lalu fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kalau kita samakan dengan keuntungan yang dia dapat, seperti itu, keuntungan. Maaf, keuntungan. Nah, seperti itu. Jadi analoginya. Lanjut, next. Kurang dari 0 dan variabel Y kurang dari 0. Seperti itu. Untuk menunjukkan gambaran grafik menggunakan batas variabel. Nah, jadi batas variabel itu untuk menentukan gambaran grafik. Misalnya kan, gambaran grafik itu berupa variabel X dan Y. Bebas sih, variabel apa yang digunakan. Tapi saya di sini ingin mencontohkan variabel X dan Y. Jadi, lanjut ke tahapan dari pemrograman linear. Tahap pertama itu kita harus menentukan model matematikanya. Di sini menentukan model matematika ada dua, untuk fungsi kendala dan juga fungsi objektif. Lalu untuk fungsi kendala digunakan SPLDV. SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel. Lalu untuk fungsi objektif ditentukan melalui persamaan. Seperti itu untuk tahapan pertama. Lalu tahapan kedua adalah gambarkan grafiknya. Kita menggambarkan grafik di garis koordinat seperti itu. Nah, kita menentukan sistem ketidaksamaan. Kenapa seperti itu? Karena kita harus tarik garis mana kita letakkan. Jadi membutuhkan sistem ketidaksamaan. Sistem ketidaksamaan itu yang pertama kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, seperti itu. Bahkan fungsi titik koordinatnya yang tidak terletak di garis, seperti itu. Lalu arsir daerah yang salah atau daerah yang tidak terpenuhi. Jadi daerah yang salah atau tidak terpenuhi di dalam soal itu kita arsir. Selanjutnya tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian. Jadi kalau dia tidak diarsir, artinya dia bersihkan daerah terbuka atau daerah tertutup. Seperti itu. Tahapan keempat. Tahapan keempat ini lalu tahap keempat. Nah, menentukan daerah penyelesaian. Nah, cara
caranya adalah ubah ke tabel. Ubah ke tabel ini berupa X, Y dengan fungsi objektif. Lalu carilah fungsi objektif dari setiap titik sudut. Nah, selanjutnya bandingkan fungsi objektif untuk mencari nilai optimum. Seperti itulah langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menentukan pemrograman linear. Dan maaf ya, kita lanjut ke contoh kasus soal. Baiklah, untuk contoh soal program linear itu adalah misal seorang penjual buah-buahan menggunakan gerobak untuk menjual melon dan rambutan. Harga pembelian melon sebesar Rp9.000 per kilogram dan rambutan Rp6.000 per kilogram. Penjual tersebut hanya memiliki modal sebesar Rp900.000. Harga jual melon adalah Rp12.000 per kilogram dan rambutan Rp10.000 per kilogram. Nah, jika kapasitas maksimum gerobak yang ia miliki adalah 120 kilogram, pertanyaannya adalah untuk tentukan A. Berapa kilogram melon dan rambutan masing-masing yang harus dijual agar keuntungannya maksimum. Yang B. Berapa keuntungan maksimumnya. Oke, mari kita ke pengerjaannya. Jadi baiklah, di sini untuk menjawab soal A. Berapa kilogram melon dan rambutan masing-masing yang harus dijual agar keuntungannya maksimum. Seperti yang kita cari sebelumnya, titik A itu berupa 0,120. Jadi 0 itu X dan 120 itunya adalah Y, di mana X adalah melon dan Y adalah rambutan. Jadi untuk mendapat nilai maksimum itu adalah ketika kita hanya membeli rambutannya saja sebesar 120, yaitu 120 kilogram.
maksimalnya adalah 480.000. Jadi demikian dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak terjadi kesalahan selama saya menjelaskan dari sisi materi, pengerjaan, soal, dan lain sebagainya. Dan mohon untuk bimbingan kepada dosen dan penonton yang melihat ini agar dapat memberi masukan kepada saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.